Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita pasti diberkati lagi dengan acara-acara yang menguatkan kita semua lewat firman Tuhan dan juga lewat puji-pujian. Mari kita akan menyembah Tuhan. Let's worship Him.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami kembali boleh dipertemukan di dalam Midweek Worship Community. Sungguh kami perlu pengurapan yang baru dari Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh semakin menyadari bahwa kehidupan kami tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan Engkau, tanpa penyertaan Engkau. Biarlah hati dan pikiran kami benar-benar bisa menyatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus senantiasa ada mendampingi kami, memimpin kami, turun atas kami, ada di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus boleh sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami dan memberikan pengertian buat kami ketika kami menerima firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan itu yang akan terus membuat kami semakin kuat, membuat kami juga boleh semakin diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Karena janji firman Tuhan, ketika kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar dengan hati kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Sis Maybe. Enjoy His Word. Shalom, Midweek Worship Community. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Saat ini sore hari di tempat saya tinggal di BSD. Ini suasana sore di rumah saya. Jadi kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Saudaraku, dimanapun berada, baik yang di Indonesia atau di luar negeri, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia sudah bangkit dan sudah naik ke surga, tetapi Dia menyediakan seorang penolong yang lain yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang akan menolong kita sampai pada akhir zaman, ya saudaraku ya. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Syukur kepada Tuhan kalau kita memiliki seorang sahabat setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kepada seluruh dunia, kepada setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Pandemi lewat, saudaraku ya. Walaupun sekarang sudah berkurang, tetapi siapa yang mendampingi kita sebagai anak-anak Tuhan selain daripada Roh Kudus? Jadi saudaraku, sore hari ini kita mau diingatkan bahwa kita mempunyai sahabat yang luar biasa, sahabat yang senantiasa menyertai kita, baik kita di Indonesia ataupun di luar negeri, bahkan sampai ke ujung dunia Dia menyertai kita. Saudaraku, di dalam 1 Korintus lagi, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Haleluya, saudaraku ya. Roh Kudus adalah sahabat kita yang terbaik, the best friend ya. Itu membuat manusia, setiap manusia percaya kepada Tuhan Yesus itu mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya. Sebab tanpa Roh Kudus, pada waktu kita membaca firman, pada saat kita berdoa, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang kita tidak mengerti, tetapi Roh Kudus itu memberikan kepada kita senantiasa pengertian dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Saudaraku, iman kepada Yesus itu adalah yang membuatnya adalah Roh Kudus, ya, yang membuat iman kita tumbuh, membuat iman kita
benar-benar yakin gitu ya bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sia-siakan sahabat terbaik kita di dalam hidup ini, Roh Kudus ya saudaraku ya. Roh Kudus itu seperti wifi-nya sorga. Jadi kalau kita anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan tapi tidak memiliki Roh Kudus, seperti wifi-nya mati gitu, gak bisa internetan, gak bisa lagi connect sama surga gitu ya saudaraku ya, rugi ya. Jadi pada sore hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat juga pendoa syafaat ya, pendoa syafaat buat kita, luar biasa saudaraku ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudusnya buat kita semua. Saudara jangan takut, sebab Dia akan menolong saudara, Dia akan menyertai saudara, Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, kita kembali baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Jadi dikatakan di sini, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya saudaraku ya. Bahwa baptisan Roh Kudus itu yang diberikan oleh Tuhan secara anugerah, secara gratis, dan bagi orang yang rindu pasti dia akan diberikan baptisan Roh Kudus ya. Saudaraku, janji Allah Bapa itu ya untuk gerejanya yaitu mengisahkan dunia supaya percaya kepada Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi saudaraku, pada saat ini mungkin saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah penginjil, saudara adalah pelajar, saudara adalah pekerja, saudara adalah di dalam dunia ini mempunyai pengusaha ya, bisnis. Tetapi saudaraku, luar biasa kita memiliki sahabat yang senantiasa menemani kita, dan dia akan selalu menemani kita di saat kita susah, di saat kita perlu pertolongan. Dia akan menolong kita saudaraku ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus hanya ada di kota Yerusalem gitu ya. Tetapi Roh Kudus ini bisa ada di Yerusalem, bisa ada di Jakarta, bisa ada di BSD, bisa ada di Belanda, bisa ada di Amerika, saudaraku yang luar biasa. Jadi memang sudah diberikan seorang penolong itu, Tuhan Yesus sudah merancangkan sedemikian rupa ya saudaraku ya. Jadi jangan lewatkan saudaraku setiap hari itu saat teduh bersama Roh Kudus, bersekutu bersama Roh Kudus saudaraku ya. Jadi saudaraku, pusat center hidup orang percaya itu adalah Roh Kudus sebenarnya saudaraku ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi baru setelah itu kita dapat meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita ya saudaraku ya. Setelah kita bersekutu dengan Roh Kudus, apa yang akan terjadi saudaraku? Pada saat kita dekat dengan setiap hari kita bersekutu dengan Roh Kudus ya. Pada saat kita berdoa bersama Roh Kudus, Dia mengajarkan kita segala sesuatu kebenaran. Saudara akan menjadi manusia yang kreatif saudaraku ya. Menjadi manusia yang serba bisa saudaraku ya, luar biasa. Dulu kita nggak bisa, sekarang bisa gitu ya. Itu luar biasa saudaraku. Pekerjaan yang supernatural itu dilakukan oleh Roh Kudus saudaraku ya. Dan kemampuan talenta-talenta baru itu akan diberikan oleh Roh Kudus ya. Mungkin saudara melayani perlu talenta-talenta baru yang dulu mungkin kita nggak bisa, tapi kok sekarang bisa ya. Itu sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Pada saat kita berdoa, kita mencucurkan air mata, kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus saudaraku ya. Jadi oleh sebab itu saya mengingatkan kita harus selalu bersekutu dengan Roh Kudus saudaraku ya. Terus kita akan mengerti rahasia-rahasia Allah yang luar biasa. Rahasia-rahasia Allah yang belum pernah dibukakan kepada manusia, mungkin itu akan dibukakan kepada saudara oleh Roh Kudus ya saudaraku ya. Terus saudara akan mempunyai karisma yang luar biasa bersama Roh Kudus ya saudaraku. Oleh sebab itu ada sebuah lagu, saya akan nyanyikan sebuah lagu, yaitu Peganglah Tanganku Roh Kudus ya saudaraku ya.
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Saudaraku, pada saat kita menyanyikan sebuah lagu untuk memuliakan nama Tuhan, saudaraku ya, itu tidak terasa air mata kita menetes keluar, hati kita tersentuh, dan damai sejahtera turun memenuhi hati kita. Dan anugerah Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita memenuhi hati itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu saudaraku, setiap hari jangan lewatkan waktu kita bersama dengan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus. Saudaraku, sebagai akhir dari firman ini, saudaraku ya, setelah kita memiliki Roh Kudus ya, kita akan memiliki roh buah-buah roh itu, saudaraku ya. Di dalam Galati 5 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudaraku ya. Berjalanlah bersama Roh Kudus setiap hari. Berjalanlah bersama Roh Kudus di dalam segala keadaan hidupmu. Apapun pekerjaanmu, apapun pelayananmu, saudaraku, saudara memerlukan Roh Kudus. Amin, saudaraku ya.
Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Setelah kita mendengar firman ini, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi jawaban untuk setiap doa-doa saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan sedikit daripada renungan firman-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan saat ini diberikan urapan daripada Roh Kudus supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Biarlah kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.